Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bogor. Wow. Ini kayak seru banget ya. Banyak banget sampai belakang makan. Belum. Sampai rumah ini full banget ya. Benar banget. Ini senang banget kalau ke Bogor. Acara sering kita itu pasti selalu antusias, gak tahu kenapa ya. Kenapa tuh? Padahal lagi gak baik-baik aja ya. Makanya datang ke sini ya. Hati-hati. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah Ustaz sehat. Deg-degan ini. Kenapa Ustaz? Barusan aku lagi nyari-nyari materi, milik. Jadi kita ngobrol santai aja nggak? Berarti kita udah ada. Alhamdulillah bisa dilakukan. Oh, alhamdulillah. Konsisten ya. Tidak kasihan ya. Apa sih ini? Gimana teman-teman, sehat semuanya? Udah foto pakai gaun belum? Bercinta. Fatwa cinta yang ada. Semoga kalian yang udah foto pakai gelang ada yang memakaikan gelang emas insya Allah. Dan stres yang sebelah sini gelang emas. Baik, mulai ke tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Surat Al-Quran ayat 34 yang tadi kita baca. Jadi judul ini sebetulnya terjemahan dari ayat Al-Quran, bukan sekedar seru-seruan atau kebenaran dapat di media sosial. Ini hanya sebuah terjemahan. Sebetulnya pesannya udah ada di dalam Al-Quran. Apa ayat tentang uncertainty, tentang ketidakpastian dalam hidup? Ayatnya adalah wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Gak ada satupun yang tahu besok akan melakukan apa. Gak ada satupun dari kita yang tahu besok akan mengalami apa. Gak ada satupun dari kita yang tahu besok akan terjadi apa. Madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun. Gak ada satupun yang tahu. Sebagaimana wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan ada juga yang tahu di antara kita di negeri mana kita akan wafat, di mana kita akan meninggal, di sebelah bumi mana kita akan dicabut nyawanya oleh Allah. Wa ma tadri nafsun, tidak ada satupun di antara kita yang tahu. Dan ketidaktahuan kita tentang apa yang akan terjadi besok, apa yang akan kita alami besok, apa yang akan kita kerjakan besok, itu adalah ketidakpastian yang menjadi sunnatullah. Maka uncertainty adalah sunnatullah dalam kehidupan kita.
Besok kita makan apa nggak tahu, besok kita ada di mana nggak tahu, besok kita ngerjain apa, ngalamin apa nggak tahu. Walaupun kita punya ruang untuk merencanakan, berharap, berikhtiarkan, tapi kita nggak punya ruang untuk memastikan. Ini sebuah hakikat. Apa itu hakikat? Kebenaran absolut. Hakikat itu kebenaran absolut. Kalau kebenaran yang tidak absolut dalam bahasa Arab tidak disebut hak atau hakikah, disebutnya shawab. Kebenaran yang relatif. Semuanya masih uncertainty, masih nggak pasti, masih bisa berubah, masih di luar jangkauan kita. Itulah sebuah hakikat kata Allah. Wa ma tadri nafsum madza taksibu. Lalu dengan kalimat ini, apa yang Allah ajarkan kepada kita? Kan Al-Quran itu petunjuk. Kalau Al-Quran itu petunjuk sebagai sebuah guidance bagi kita, sebetulnya ayat ini petunjuk apa sih? Petunjuk tentang bagaimana how to deal with the uncertainty in our lives. Gimana cara kita berdamai dengan ketidakpastian itu dalam kehidupan. Ayat ini lagi ngajarin kita tentang bagaimana berdamai dengan ketidakpastian. Kan kita nggak tahu besok ngalamin apa, besok akan ada kejadian apa, besok kita akan mendapatkan apa, kan kita nggak tahu. Terus kalau nggak tahu terus nggak ada guidance-nya, kita harus bersikap apa? Banyak orang yang karena nggak pakai guidance Al-Quran menghadapi ketidakpastian itu dengan anxiety, cemas. Muncullah problem baru namanya anxiety disorder, serangan kecemasan. Aduh, gimana kalau saya misalnya datang cowok ke rumah gitu ya, kamu serius ngelamar, anxiety, cemas. Gimana kalau ini ternyata salah? Gimana kalau orangnya nggak benar? Akhirnya ditolak. Pas udah ditolak masih sendiri, aduh udah umur 27 tahun, gimana kalau nggak ada yang datang? Anxiety lagi. Akhirnya udah menikah masih kadang, udah menikah anxiety lagi. Gimana kalau suami nanti berubah? Gimana kalau dia nggak sayang lagi sama aku? Gimana kalau aku udah nggak menarik lagi kayak dulu dan segala macam? Terus muncul anxiety sebagai sebuah kecemasan yang membuat kita nggak nyaman menghadapi masa depan. Hal itu belum kejadian, tapi kita udah baperan duluan gitu. Baperan dengan cemas, baperan dengan takut. Pokoknya perasaannya itu udah berkecamuk. Padahal itu belum terjadi. Yang kita sebut dengan kecemasan itu kan. Nah, itulah sikap orang yang gak punya guidance dalam menghadapi the uncertainty in this life. Jadi kayak, gimana ya kalau nanti begini, gimana ya kalau nanti begitu. Al-hazan, kecemasan kita tentang masa depan. Gimana nanti, gimana kalau, nah itu namanya hazan. Abu Bakar pernah hazan tentang keselamatan Nabi di Gua Tur. Ketika mereka dikepung sama musuh, Abu Bakar bilang, gimana kalau nanti kita ketahuan ya Rasul? Gimana kalau kita ketangkap? Gimana kalau? Akhirnya Nabi bilang, la tahzan, innallaha ma'ana. Terjemahan Indonesianya aja yang menurut saya nggak tepat sih. Menurut saya, jangan sedih. Di situ Abu Bakar nggak lagi sedih, lagi khawatir. Kita pakai kayak kalimat bahasa kita, jangan sedih. Kalau jangan sedih bukan konteksnya itu. Nanti ketika kehilangan itu juga sedih. Kalau ini kan bukan kehilangan, ketakutan dan kekhawatiran. Sehingga terjemahan dari la tahzan menurut saya bukan jangan sedih, jangan khawatir. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir, bahkan Allah bersama kita. Jadi teman-teman, sikap anxiety atau khawatir cemas itu adalah sikap orang yang menjalani uncertainty dalam hidup dia tanpa guidance. Akhirnya muncullah kecemasan. Selalu ada kecemasan. Dikasih ujian cemas, dikasih nikmat pun cemas. Kayak cerita tadi, ini ada apa ya, kok hidup saya senang-senang aja. Kalau hidup dia senang, dia cemas. Kalau hidup orang lain senang, dia suzon. Kayaknya itu istighfar sih. Kalau orang lain istighfar. Ini saya pengen kasih tahu ya, hari ini ada dua kata-kata dalam Islam yang udah sering disalahgunakan. Satu ain, kedua istighfar. Menurut saya udah gak tepat lagi penggunaannya. Kalau ada teman kita dapat ujian, benar ain sih ya. Kalau teman kita dapat nikmat, kayaknya istighfar. Gak boleh kita janji ke orang lain kayak gitu ya. Kalau dia
pelanggaran, kan Nabi bilang apa? La ba'sa, tahur insyaallah, gak apa-apa, itu pengukur dosa, mengangkat derajat. Jadi kita harus husnuzon. Oh, dia dikasih ujian karena dia ingin dimuliakan sama Allah. Karena orang-orang mulia itu paling banyak dikasih ujian. Gitu kalau orang lain beda. Makanya adalah sombong itu kan yang lain. Itu jahil. Orang udah sakit di kata-katain lagi gitu kan. Jangan pernah menjenguk teman lagi sakit. Kamu sombong gimana sih kok sampai kena ayat kayak gini? Jangan begitu. Nah, Allah pakailah pengetahuannya Allah sehingga kalian bisa tahu apa yang harus kalian lakukan. Nah, bagaimana cara kita memakai itu? Ada dua sikap yang diajarkan dalam Islam untuk supaya kita bisa menjalani dengan certainty dalam kehidupan kita. Yang kita sebut tadi dengan alimul khabir. Dia udahlah kamera 360, kameranya HD banget gitu. Kameranya jernih banget, detail banget, sampai kerikil-kerikil kelihatan. Nah, bagaimana cara kita menggunakan kamera ini adalah menggunakan teknologi ini? Ada dua sikap. Satu namanya sikap tawakal, yang kedua namanya sikap at-tafa'ul. Dua hal ini yang akan kita bahas. Sikap tawakul dan sikap tafa'ul. Catat dulu aja nanti kita bahas. Sikap tawakul, populernya tawakal. Yang kedua sikap at-tafa'ul. At-tafa'ul. Itulah pemaknaan dari innallaha alimun khabir. Allah Maha Tahu, Allah Maha Teliti. Ibarat kamera 360 tadi bisa melihat semua sisi plus dan kelihatannya jelas banget. Karena ada beberapa tipe kendaraan yang 360 tetap ada blind spot. Ada dua sikap. Yang pertama sikap at-tawakkul dan yang kedua sikap at-tafa'ul. Apa itu at-tawakkul? Tawakkul itu dalam bahasa kita tawakal. Sikap tawakal. Apa itu sikap tawakal? Sikap tawakal itu dalam bahasa Arab artinya sidqu i'timadul qalbi 'ala Allah. Benar-benar hatinya itu bergantung kepada Allah. Hatinya benar-benar bergantung kepada Allah. Sidqu i'timadul qalbi 'ala Allah bi istijlabil manafi' wa daf'il madar min umurid dunya wal akhirah. Tawakal itu adalah ketika hati benar-benar bergantung kepada Allah dalam mencari kebaikan dan menolak keburukan baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Itulah tawakal. Sidqu i'timadul qalbi, hatinya benar-benar bergantung kepada Allah. Tapi saya lebih suka definisi tawakal itu dari kata wakil. Wakil itu artinya mewakilkan, menitipkan. Jadi tawakal itu ketika hati kita itu bisa menitipkan urusan masa depan kita kepada Allah dengan sidqu i'timad, dengan benar-benar dititipin. Jangan dititipin tapi kayak masih nggak percaya. Kalau menitipin sesuatu nggak percaya malah makin galau kan. Kita nitipin kendaraan kita ke tukang parkir dan kita tahu dia tuh orangnya nggak terpercaya. Bisa aja dia lengah, bisa juga dia orangnya justru nggak bertanggung jawab, bisa juga orangnya apa, kan nggak tenang kita nitipin kendaraan kita. Belajar percaya sama janji Allah, belajar berbaik sangka kepada Allah, belajar mentafakuri kekuatan kebesaran keagungan Allah. Makin besar rasa percaya kita kepada Allah, makin tenang kita nitipin masa depan kita kepada Allah. Masa depan kita apa? Jodoh, keluarga, karir, rezeki, sehat kalau kita lagi sakit, atau apapun lah tentang masa depan yang akan kita jalani. Kita akan tenang pada saat kita benar-benar percaya kepada Allah. Lalu kita titipin, ya Allah, aku titip ya jodohku, aku titip ya keluargaku, aku titip ya siapa lagi misalnya masa depanku, aku titip ya cita-citaku, aku titip ya karirku, aku titip ya rezekiku, aku titip ya kesehatanku. Titip dan kita tenang menjalani hidup, itu adalah tawakal. Jadi kalau kalian masih nitip tapi ragu, namanya belum tawakal. Kalau mau nitip dan yakin, itulah yang disebut dengan tawakal, mewakilkan.
Apa yang harus kita coba pelajari tadi? Belajar meyakini janji Allah. La yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah ingkar janji. Belajar berbaik sangka kepada Allah. Allah selalu baik. Apa yang kita curiga sama Allah? Belajar melihat kebesaran Allah, bukti-bukti, sehingga kita makin yakin. Makin banyak bukti, makin yakin. Itulah tujuan dari bukti. Bukti bahasa Arabnya ayatun. Ayat itu artinya bukti. Sehingga makin banyak ayat-ayat Allah yang kita lihat, bukti-bukti kebesaran Allah di langit dan di bumi yang kita saksikan, semakin kita yakin sama Allah. Disitulah kita tafakur. Salah satu hobi saya itu tafakur. Salah satu hobi para nabi itu tafakur. Jadi kalau kalian pengen belajar iman, otodidak, gak hadir di majelis ilmu, gampang. Tafakur dan yang semua. Apa itu tafakur? Memikirkan Allah. Dan pikirannya apa? Allah itu bentuknya gimana ya? Bukan. Jangan pikirkan zatnya, pikirkan kekuasaannya, makhluknya, ciptaannya. Karena kalau kalian makin mikirin zatnya, makin bingung. Kok makin bingung? Karena dia di luar nalar manusia. Kalau kita tuh lemah banget untuk memikirkan kebesaran Allah dan keagungan Allah secara zatnya. Pikirkan keagungannya dalam bentuk ciptaannya, ayat-ayatnya. Makin kita yakin, makin kita menemukan bukti-bukti kebesaran Allah, makin kita yakin untuk berserah kepada Allah. Kita yakin dengan tawakal, akhirnya semakin kita menjadi orang yang tenang. Jadi outputnya tuma'ninatul qalb, tenang hati kita dalam menjalani seperti ini. Jadi kalau tadi pertanyaannya how to deal with the uncertainty in our life, caranya adalah belajar tawakal. Kenapa harus tawakalnya kepada Allah? Karena Allah yang lebih tahu, saya nggak tahu. Kenapa harus tawakalnya kepada Allah? Karena Allah lebih teliti, saya orangnya sembrono. Apa artinya Allah maha tahu dan teliti? Alimun khabir. Kalau enggak, kita akan was-was. Kita akan khawatir. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Allah itu cinta banget sama orang yang berserah. Allah cinta, Allah itu suka kalau diserahin sesuatu, bukan malah terbeban. Aduh, yang ini belum gak jalan. Tidak gitu, justru Allah itu suka dikasih seserahan. Ya Allah, masa depan saya pengen gini. Ya Allah, saya pengen begitu. Ya Allah, saya pengen begitu. Serahin deh sama Allah. Allah itu suka banget diserahin kayak gitu. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Allah suka kalau kita menyerahkan masa depan kita, keinginan kita, harapan-harapan kita kepada Dia. Allah itu suka. Bahkan bukan suka kalimatnya, tapi cinta lebih dalam daripada suka. Di sini kan ada semacam sebuah kode atau berita gembira ya. Kalau Allah suka berarti kan Allah akan memperkenankan. Kalau Allah suka, Allah akan support, Allah akan bantu. Berarti kalau kita pengen ngejalaninnya gak pasti, keinginan-keinginan kita, harapan-harapan kita di masa depan, caranya gimana biar dapat support? Tawakal kepada Allah, serahinlah kepada Allah. Saya ini nggak ngomong teori ya, ini saya ngomongnya sebagiannya emang pengalaman hidup. Banyak banget wishlistnya saya dulu dengan rumus tawakal. Allah nggak mengecewakan saya. Dengan rumus tawakal, Allah nggak mengecewakan saya. Mau urusan cinta, mau urusan karir, mau urusan keluarga, urusan hubungan apapun lah. Saya menjadi saksi bahwa Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang bertawakal kepada-Nya. Ini tinggal sedikit lagi waktunya, saya singkat aja. Sikap yang kedua, apa itu sikap yang kedua? At-tahabul. Apa itu at-tahabul? At-tahabul itu dalam bahasa kita adalah optimis. At-tahabul, optimis. Jadi kalau orang udah bagus tawakalnya, insya Allah dia lebih optimis. Kayak gimana makna optimis dalam Islam? Nah, ini ada satu hadis Nabi riwayat Bukhari, hadis sahih, ilustrasi optimis. Kayak gimana sih harusnya kita optimis dalam menjalani ketidakpastian? Nabi bilang gini, in qamatis sa'atu wa fi yadika hadikum fasilatun fa in istaqama baik-baik aja, Allah akan membukakan keajaiban dalam hidup kita. Wa khairu al-fa'lu, kebaikan itu ada di dalam al-fa'lu. Semoga dua sikap ini bisa menjadi guidance dalam kita menjalani konsistensi dalam hidup kita. Satu, at-tawakkal, kuncinya apa? Sebenarnya jujur kepada Allah. Yang kedua, at-tahabul, kuncinya apa? Bicara yang baik-baik justru pada saat tidak baik-baik. Jadi
Jadi kalau nggak baik-baik aja jangan mengumpat. Apalagi mengumpannya pakai nama hewan yang huruf G-nya diganti J gitu ya. Begitu itu udah puas dengan data itu, ditambah lagi ada tambahannya gitu ya. Ini bro, itu rasanya kayak puas gitu. Nggak ada yang baik lagi di situ. Jangan pakai kata-kata itu, tapi pakai kata-kata Insya Allah setelah ini akan ada kebaikan. Insya Allah habis ini akan ada kebaikan. Gitu caranya. Dan situlah kebaikan. Insya Allah. Allah Akbar. Insya Allah, tabarakallah, luar biasa. Memberikan apresiasi dari kita. Ini pakai nafas dulu. Benar, Kak Zahra ini boleh direkam? Boleh. Soalnya ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita nggak boleh rekam ya karena terlalu pribadi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. FYP nggak apa-apa. Lagi petik ketawa. Jadi waktu itu nenek saya mau operasi mata, terus kebetulan saya tuh awalnya dari keluarga biasa-biasa aja. Akhirnya nenek itu pakai BPJS untuk operasi tersebut. Terus pada saat itu yang bikin saya sedih, ternyata treatmentnya tuh sangat beda. Jadi benar-benar kayak ya tau lah ya pengguna BPJS. Terus di situ posisinya di situ saya ngelihat keadaan diri saya tuh kayak ya Allah tuh gini banget jadi orang miskin gitu kan. Terus di situ saya langsung doa, ya Allah pengen jadi orang kaya supaya bisa nolong nenek saya, saudara saya, keluarga saya, atau orang-orang yang membutuhkan gitu. Terus jadi saya tuh udah jujur, maksudnya di situ kan dalam kondisi kayak gitu udah jujur sama Allah, ya Allah pengen jadi orang kaya supaya bisa membantu orang-orang yang membutuhkan, apalagi saudara. Nah, yang ini jadi pertanyaannya, gimana selain usaha, kan saya kerja, saya ya sebagian gaji juga saya tabung gitu. Cuma sebenarnya cara untuk mendapatkannya itu tuh harus apa gitu. Jadi kayak yang ingin ditekankan di sini adalah tips untuk supaya ekstra usahanya tuh gimana untuk mencapai keinginan yang mungkin mustahil pengen kaya gitu. Cuma apa nih ekstra yang harus kita lakukan? Ya misalnya usaha udah, doa udah, ibadah udah. Nah itu harus gimana? Terima kasih. Saya pernah ngalamin juga pengalaman yang nggak nyaman lah di rumah sakit. Tapi ini oknum kali ya. Salah satunya adalah ketika anak saya sakitnya luar biasa. Waktu itu saya nggak punya kartu asuransi apapun. Terus nggak bisa ngasih deposit. Dia minta deposit sekitar 6 juta kalau nggak salah. Dan saya nggak punya uang waktu itu 6 juta. Ditolak disuruh pulang. Jadi saya terpaksa pulang. Saya punya uang cuma 100.000. Jadi nggak bisa ngasih deposit. Katanya kalau nggak bisa 6 juta, ya setengahnya gitu ya. Ini oknum pasti. Tapi saya udah berusaha untuk kesana kemari di dalam rumah sakit itu nggak bisa. Ya udah akhirnya saya harus bawa pulang anak saya naik angkot dalam keadaan dia demam tinggi, udah sakit parah. Dan disitulah saya nangis dan saya berasa saya nggak boleh jadi orang miskin karena orang miskin itu ditindas gitu. Itu kan reaksi orang yang lagi kecewa kan, lagi marah gitu kan. Jadi apa yang dirasakan Kak Zahra juga saya alami, apalagi di masa-masa kecil saya juga. Saya hidup dari lahir tinggal di rumah kontrakan sampai menikah masih kontrak, jadi saya kontraktor banget lah ya. Siapa tuh? Ngapain? Coba kita doain dia. Kan rugi banget, dia rugi, saya rugi. Mending kalau lagi ada kesempatan doanya dijawab, saya pakai buat diri sendiri dong. Terserah urusan dia loh. Yang penting saya dapat kesempatan doa dijawab, ya Allah, begini ya Allah, begitu buat diri sendiri. Dan itu nggak akan kecewa.
apa yang dialami itu kemudian dibicarakan dengan ucapan-ucapan yang baik, itu benar-benar nggak akan bisa. Itu kan masalah ya. Ya nggak sedikit demi sedikit kalau berikan benar. Bukan berarti kamu jadi orang kaya, bukan. Tapi maksudnya nggak perlu kayak gitu lagi lah. Nggak perlu makan sampah, nggak perlu tinggal di kebun yang dindingnya setengah, nggak perlu juga sampai ditolong di rumah sakit. Kalau nggak ada kartu asuransi apa misalnya gitu ya, udah nggak perlu kayak gitu. Itu artinya nggak kecewa lagi setelah kita satu bicara yang baik-baik, justru di saat yang tidak baik-baik saja. Yang kedua tadi bertawakal kalau kita punya keinginan apa keinginan berjalan tadi kayak kaya itu versi spiritualnya ya. Tapi kalau versi syariatnya kaya juga butuh ilmu. Jadi kaya itu nggak cukup cuma nabung. Kan banyak dulu filsafat berpikir kalau mau kaya menabung kan ya apa istilahnya hemat akal kaya gitu kan. Jadi hemat itu caranya dengan diri-diri dan nabung gitu kan ya. Kalau saya punya satu trik lagi biar cepat kaya, sedekah. Ini saya nggak ngomongin tentang belajar bisnis apa karena kapasitas saya dong ya, itu mah kapasitas para ahli bisnis, coach bisnis. Kalau versi saya, ternyata kaya itu rumusnya sedekah. Kok bisa gitu Ustaz? Karena sedekah itu Nabi bilang gini, tidak akan miskin orang yang sedekah. Berarti kan kalau mau kaya jangan irit-irit, sedekah aja. Walaupun sedekah ada titiknya, maksimal atau tidak. Jangan pulang dari sini langsung kasih semuanya ya. Nanti saya mengucap lagi viral. Saya nggak minta dikasih semuanya, ngasih maksimal ya. Intinya sepertiga, karena 2/3 kan ada hak keluarga, ada hak dan itu. Tapi bisa nggak kita sedekah itu yang rutin? Kalau bisa sedekah itu rutin, setiap hari transfer. Jadi kan habis pagi tuh walaupun 10.000, kalau misalnya 10.000 dirasa kekecilan transfernya, ya udah 10.000 keluarkan dari kantong kita, taruh di kotak yang lain yang bukan punya kita, kotak sedekah kan kalau di rumah misalnya kayak selain itu dikumpulin nanti sebulan sekali baru ditransfer, tapi setiap hari itu dikeluarkan dari kantong kita. Memang harus kayak gitu setiap hari. Kalau kita ngerasa kekecilan transfer, berarti kita bentuknya cash. Tapi setiap hari, sebulan sekali atau seminggu sekali ditransfer. Kalau katanya layak ditransfer misalnya sehari 100.000, itu tiap hari 100.000. Setiap hari. Jadi kan itu adalah habit dawamnya kita. Insya Allah akan bisa. Tapi dawam itu ada batas minimal waktunya. Baru disebut dawam kalau lebih dari 40 hari non-stop. Jadi kalau kalian mau ngerasain dampak sedekah, lakukanlah 40 hari. Kalau kalian mau ngerasain dampak tahajud, lakukanlah minimal 40 hari. Kalau kalian pengen ngerasain dampak dari zikir, lakukanlah minimal 40 hari. Artinya setelah 40 hari bukan berhenti. Setelah 40 hari baru ada hasilnya. Kalau setelah 40 hari berhenti, ya berarti belum dawam. Jadi dihitung dawam minimal 40 hari dan seterusnya. Tapi setelah 40 hari mulai ada hasilnya. Coba dawam sedekah. Insya Allah sedekah itu adalah cara kaya. Sedekah itu cara kaya. Allah. Masya Allah, tabarakallah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada saudara MC yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Mungkin pertanyaan saya menyambung sedikit dari tema yang ada pada hari ini tentang uncertainty. Atau Bolehkah saya bertanya namanya siapa? oh ya, pertama nama saya Irfan, saya dari Palu. Siapa? Irfan. Oh Irfan. Iya, betul. Jadi gini Ustaz, Afan saya ingin bertanya. Terkadang dalam hidup kita sering menemui kegagalan. Kita gagal dalam berusaha, gagal untuk mencapai sesuatu, dan kegagalan lainnya. Lalu kemudian banyak kata-kata penghibur, mulai dari kegagalan kesuksesan tertunda, atau habiskanlah dana gagalmu sehingga nanti tinggal keberhasilan. Nah, pertanyaan saya adalah sampai kapan itu bisa kita yakini gitu? Jadi apakah itu hanya sebatas kata hiburan atau memang itu adalah sebuah kenyataan bahwasanya ketika kita gagal ya sudah biarkanlah gagal sampai data gagal kita habis, nanti baru keberhasilan. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu
Allah bersama kesulitan ada satu, Mas Irfan, jangan pernah sentimen terhadap nasib, terhadap takdir, kayak underestimate gitu ya tentang kehidupan, cuma ucapan orang-orang yang gak jelas atau cuma terhibur, cuma kegagalan itu nggak segampang itu, bla bla bla. Selalu kayak ya itu yang disebut dengan alias, berkeluh kesah dan putus asa. Mukmin tidak gitu ucapannya. Makanya belajarlah dari kedua Palestina. Karena kan mereka simbol iman hari ini kan, kata Nabi, iman di hari akhir nanti ketika terjadi huru hara ada di Syam. Pusatnya Syam itu Palestina. Pelatarnya ada Suriah, Yordania, Lebanon sebagai kecil, tapi pusatnya Palestina. Jadi kalau kita pengen belajar iman yang sesungguhnya di akhir zaman, belajarnya ke Ahli Syam, salah satunya kepada penduduk Palestina. Palestina hari ini yang paling lagi rame-ramenya itu ya Gaza. Dan bagian di Gaza itu ada hadisnya kan, kata Nabi nanti orang yang paling kuat bertahannya di akhir zaman ada di Asqalan. Asqalan itu nama lain dari Gaza. Dulu namanya Gaza Asqalan. Sekarang dipisah antara Asqalan sama Gaza. Padahal itu satu kesatuan, Gaza Asqalan gitu. Dan ada dua ulama yang lahir di sana, satu Imam Syafi'i lahirnya di Gaza, kedua Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani lahirnya juga di Gaza, Gaza Asqalani. Dan di zaman Nabi sudah dimention sama Nabi tentang Gaza. Itu layak sekali untuk dijadikan inspirasi bahkan referensi tentang hidup. Ternyata mereka yang hidupnya menurut kita susah banget, ngomongnya baik-baik aja. Kita yang hidupnya di negara yang merdeka, alhamdulillah segalanya ada kemudahan. Bukan berarti nggak ada kesusahan, ada, tapi kemudahannya juga banyak gitu kan. Kenapa kita malah melihat hidup itu dengan begitu ada nasibnya? Mereka yang hidupnya susah banget dijajah dan udah dijajah puluhan tahun, dibantai lagi setiap bulan. Sesulit apapun, bicara baik-baik. Kenapa? Seseorang itu mendapatkan apa yang diucapkan. Kalau kita bicara yang baik-baik, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits dan seterusnya, insyaallah Allah berikan kemudahan bagi kita. Dan ini bukan kata-kata motivasi atau retorika. Saya pun ngalamin itu. Hidup saya tuh nggak mudah juga. Saya ngalamin banget kesusahan hidup dan segala macam ujian. Terus saya akan bawa ke terminologi sukses dulu. Apa sukses dulu? Jangan-jangan sukses versi kita itu memang beda, sehingga nanti kita jadi malah merasa gak sukses. Apa itu sukses? Dalam bahasa Al-Quran sukses itu apa sih? Sukses itu dalam bahasa Al-Quran al-fauz, faizin, al-falah, muflihun. Itu namanya sukses. Orang yang muflihun, orang yang faizun, itu namanya orang yang sukses dulu. Nabi Muhammad miskin, Nabi Ayub sakit, Nabi Yunus terpencil, Nabi Musa sendiri di perantauan. Apakah mereka orang yang gagal? Enggak, karena dalam kondisi kayak gitulah mereka menemukan Allah SWT. Baru setelah itu Allah berikan kemudahan-kemudahan hidup. Tapi puncak dari kesuksesan bukan ketika dapat kemudahan, itu dampak dari kesuksesan. Puncak dari kesuksesan itu justru ketika menemukan Allah. Nanti dampaknya bisa dikasih kemudahan, bisa dikasih kemenangan, bisa dikasih kemuliaan. Itu berbagai macam bonus-bonus lah. Tapi puncaknya ketika menemukan Allah. Ibaratnya dia puncak karir, soal nanti dia tiba-tiba dipuji, tiba-tiba dapat bonus, itu mah urusan kesekian lah. Itu mah tambahan lah. Tapi nomor satunya dia ada di puncak karirnya. Nah, puncak dari kesuksesan hidup seorang mukmin itu ketika mengenal Allah, menemukan Allah. Kemudian tafaul, tetapi Allah memberikan cobaan yang terus menerus. Apakah ada yang salah dengan ibadah saya atas saya? Terima kasih Ustaz. Sering ngaji, saya langsung hafal istilah-istilah tafakkur, tawakal, segala macam. Dan saya yakin Nabi udah menemukan jawabannya. Cuma biar jadi pelajaran buat semua aja kali ya. Karena kita udah ngerasa udah tawakal, ngerasa udah optimis, udah tafakkur, tapi ujian terus menerus. Pertama, ujian itu dia adalah sebuah siklus kayak malam. Ini yang bikin analoginya bukan saya, Rasul. Kata Nabi,
Hidup itu, ujian itu kayak potongan-potongan malam. Jadi Nabi membagi malam itu menjadi potongan-potongan. Semakin gelap, semakin larut, semakin sepi, semakin dingin, semakin ngantuk, artinya semakin dekat dengan waktunya fajar. Kalau malam masih riuh, ramai, masih hangat, belum terlalu gelap, masih ada semburan-semburan jingga di ufuk, berarti masih maghrib. Maghrib itu berarti jauh dengan waktu subuh. Teman-teman yang rasain hidup teman-teman, siklusnya makin berat, berarti makin dekat dengan waktunya fajar. Tapi kan waktunya setiap orang beda-beda siklusnya, nggak harus dihitung. Yang setahun udah beda, saya udah 3 tahun loh, kan siklusnya beda-beda. Malam tuh beda-beda antara di Indonesia, di Arab kadang-kadang musim panas siangnya lebih lama daripada malamnya. Musim dingin malamnya lebih lama daripada siangnya. Karena kita ada di Khatul Istiwa. Apa itu Khatul Istiwa? Itu bahasa Arab yang saya Indonesia, dan kita tahu bahasa usul bahasa kita 90% bahasa kita itu bahasa Arab. Biar gak aneh banget bahasa Arab ya. 90% bahasa kita bahasa Arab. Khatul Istiwa. Karena orang Indonesia gak bisa bilang Khatul Istiwa, bilangnya Katulistiwa. Padahal Khatul, khat artinya garis, istiwa artinya lurus, garis lurus. Khat karena sebenarnya udah dekat. Karena kalau nanti susah berarti udah dekat. Kalau masih ketahan masih jauh. Kalau pura-pura kalau pura-pura dekat, malah ketahan ya. Kalau saya berat banget tuh, kalau udah dekat sih kata ketahan juga. Karena cuma boleh sedikit di ujung jari, tapi korbannya sampai ke pinggang. Orang yang baik-baik kalau misalnya ya, aku orang yang paling celaka, juga paling berat, aku paling susah, aku apa. Apalagi kalau kita udah cerah teman, kan akhirnya ada nasib. Akhirnya gantian dia yang kita lebih lancar. Baksonya tetap tidak bayar, tapi yang keren malah dia. Nah, jadi kalau masih ketahan, berarti masih lama. Kalau udah ketahan, udah dekat, makin gak ketahan, makin dekat. Tapi Ustaz kok udah ketahannya berat banget Ustaz. Nah, ini ada filsafat kedua. Yang pertama kan tentang waktu, kalau sekarang tentang kadar. Kalau tentang kadarnya, makin berat ujian, makin istimewa kehidupan. Kenapa? Kaidahnya adalah al-jaza ala qadril masyaqqah. Balasan itu tergantung tingkat kesulitan. Makin berat ujiannya, makin besar balasannya. Kalau ujian jodoh kita tuh berat banget, berkali-kali disakiti, udah khitbah, udah mau nikah, ternyata di H-1 diputusin, hilang jejak, berat banget perjalanan karir, perjalanan perasaan kalian. Insya Allah kayaknya kebahagiaan rumah tangga kalian itu akan kayak Fatimah sama Khadijah. Fatimah itu menikahnya sederhana kan? Kayak Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah mahalnya berapa? 50 onta, 1 onta 100 juta, berarti 55 miliar mahalnya Sayyidah Khadijah. Tapi yang mati usia 25 tahun udah bisa ngasih mahal 5 miliar. 25 tahun itu ya loh ya. Artinya kalau masih kayak kita sekitar 22 tahun, umur 22 tahun udah bisa ngasih mahal 5 miliar. Dan kalau datang cowok serius sama kalian nanya, aku pengen serius, ini untuk mahalnya. Pribadi kalian, insya Allah akan sebanding dengan jaza, dengan balasan di sisi Allah. Hal jazaul ihsan illa ihsan. Adakah balasan satu kebaikan yang sempurna kecuali balasan yang sempurna? Allah. Masya Allah, terima kasih sebelumnya. Ini masih ada waktu, mungkin satu lagi ya. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan waktu saya, walaupun harus teriak dulu ya. Perkenalkan, nama saya Maya. Gimana bingungnya? Contohnya coba Maya. Sebelumnya saya akan sedikit cerita dulu ya. Maya kenapa?
Sedikit. Sedikit sih. Ya udah cerita. Saya kurang yakin kayaknya. Jadi Ustaz, ada gantungan kunci. Masya Allah Ustaz. Ini Ustaz. Iya, Ustaz. Main mana? Itu pasti kok bukan partner. Tutup makanya. Sebelumnya saya pernah melakukan hal. Sebelumnya saya pernah melakukan hal yang salah, yaitu saya pernah pacaran sama seorang pria tentunya. Kayaknya masih. Ya. Enggak, bukan yang itu. Waktu itu saya pacaran selama 6 tahun. Dan dia menjanjikan keseriusan kepada saya, tapi pada akhirnya saya ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Tapi nggak sedih ya? Sedih nggak? Sebetulnya sedih sih, tapi malu takutnya ada bilang nggak tahu yang tadi bilangin ada fotonya kan? Bukan yang tadi tapi bukan. Terus udah kurang lebih 2 tahun ini saya udahan ya, ditinggal gitu aja. Tapi saya terus berharap nungguin dia. Banyak juga, udah banyak sih, ada beberapa pria yang ngajak serius, ngajak nikah gitu ya. Tapi saya selalu menjawab belum siap, karena emang alasan belum siap itu karena di hati saya terus berharap kepada mantan saya itu. Nah itu bagaimana Ustadz hukumnya ketika ada pria yang berikutnya? Ketika ada pria yang ngajak nikah, tapi saya selalu menjawab belum siap, dan bagaimana tips yang paling ampuh untuk menghilangkan rasa trauma ini dan rasa ketakutan karena terus berharap bahwa saya ingin berjodoh dengan mantan saya itu. Mungkin itu saja yang saya pertanyakan, karena selama mau 3 tahun ini saya masih bingung, padahal pengen cepet nikah karena umur juga udah cukup, tapi berharapnya sama dia terus gitu. Mungkin itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku pernah ketemu seorang cewek yang ikut jadi cerita sama dia. Aku Umar Malayulak, itu perasaan yang di luar kendali kita. Jadi perasaan cinta itu salah satu ujian yang di luar kendali manusia. Perasaan cinta, terutama sebelum halal, itu adalah ujian di luar kendali kita. Seperti sakit kan di luar kendali kita, sakit aja kan, nggak mungkin sakit adalah pilihan. Aku mau sakit apa enggak ya? Kayaknya enggak ya, nggak bisa kan? Kalau kita bisa punya pilihan, pasti kita nggak pengen sakit, pengen sehat. Tapi kadang sakit ya udah sakit aja. Begitu juga dengan rasa cinta. Wala tuhamilna ma'ala qalqatana. Ya Allah, jangan pikulkan kepada kami apa yang kami tidak mampu. Dan itu kata ulama tafsir, artinya perasaan cinta yang belum halal, sehingga tidak mampu nanti jadinya berbuat dosa, pacaran segala macam. Pertama, Maya, perasaan itu melalui belakang memang di luar kendali kita. Itu adalah ujian. Maka sikap kita terhadap ujian itu adalah sabar dengan rasa sakitnya, sabar dengan bebannya, sabar kalau dia belum ada kesembuhannya. Karena bisa jadi obatnya itu ya penyakitnya itu. Ya. Makin kita dekat dengan dia, kita makin sakit. Tapi juga kadang-kadang merasa dia itu obatnya, serba salah, kan? Maka solusi untuk ujian cinta adalah sabar.
Karena kalau dia meninggal dalam keadaan kayak gitu, dia hadis bahkan kata Nabi, siapa yang jatuh cinta lalu dia bersabar untuk tidak berbuat dosa sampai dia meninggal, maka meninggalnya syahid. Coba bayangin betapa mulianya orang yang sabar ketika diuji dengan jatuh cinta. Karena jatuh cinta itu ujian kalau belum halal. Dan bersabar untuk tidak pacaran, untuk tidak berkhalwat, untuk tidak berbuat dosa, itu adalah sabar yang sangat mulia sampai mendapatkan pahala syahid kalau meninggal dunia. Itu satu Mbak Maya. Jadi Mbak Maya belajar sabar untuk kalau perasaan itu belum bisa hilang atau berganti dengan nama yang lain, jangan sampai Mbak Maya terjerumus lagi pada kesalahan yang sama. Jangan beri kesempatan untuk pacaran lagi. Kalau mau serius nanti suatu saat ternyata ada peluang serius lagi, jangan dengan jalan pacaran, tapi jalannya ya udah komitmen aja, khidbahkah, menikahkah, atau kalau nggak langsung komitmen, taruh tapi dengan taruh yang sebenarnya, ya. Yang kedua, gimana cara membatinya Ustaz? Hati itu nggak boleh kosong dan nggak bisa mengisi dengan dua hal yang sama bersamaan. Hati itu hanya bisa menampung satu perasaan. Kalau Mbak Maya mau mengganti dia dengan, kalau Mbak Maya mau supaya dia bisa terobati dari hati Mbak Maya, maka gantilah dia dengan sesuatu yang lain. Siapa sesuatu yang lain itu? Idealnya si Allah dan Rasul. Makanya dalam Islam, awal dari kebaikan itu adalah ketika kita bisa mencintai Allah dan Rasul lebih dari apapun. Orang mukmin hari ini kenapa kita nih, termasuk saya, kenapa kita menjadi generasi yang sangat lemah? Tahu nggak rahasianya apa? Karena kita belum benar-benar jujur bisa mencintai Allah dan Rasul lebih dari apapun. Diri kita, keluarga kita, harta kita, dunia kita, enggak. Kita kalau mau jujur, Allah masih nomor kesekian di hati kita. Nomor satu entah apa, bisa karir, bisa harta, bisa pasangan, bisa pacar, bisa siapapun, bisa anaknya. Dan itulah penyakit kita, sehingga kita lemah mental kita. Kenapa dulu di zaman sahabat mereka kuat-kuat? Karena emang di hati mereka itu Allah dan Rasul lebih dari apapun. Nah kalau kita belum mampu ya belajar, pelan-pelan kita belajar mencintai Allah dan Rasul lebih dari siapapun, sehingga siapapun itu gak terlalu berarti buat kita. Datang dan perginya bukan sesuatu yang benar-benar menjatuhkan dan meruntuhkan kita, tapi datang dan perginya Allah dan Rasul itulah yang mematahkan hati kita. Makanya ketika Nabi wafat, itu Madinah patah hati luar biasa itu. Kebanyakan Umar itu sampai membunuh orang gara-gara